Kita kembali di segmen terakhir bersama Tante Rima Melati. Tante, sudah dibahas semuanya, sekarang mau ditanyakan di segmen terakhir ini, bagaimana sih waktu kecil membesarkan anak-anak? Anak-anak kan begitu sayang sama ibunya nih. Bahkan cucu-cucu juga begitu dekat dengan Tante Rima. Waktu kecil menghabiskan waktu dengan mereka sehingga punya attachment bonding yang begitu erat. Maksudnya waktu anak-anak masih kecil. Tante itu sesibuk apapun selalu ada buat anak-anak. Kelima anak loh, nggak mudah membagi waktu tentunya. Kadang-kadang memang saya perlu bantuan. Saya ada yayasan apa itu yang bisa saya minta, boleh nggak saya dapat yang membantu saya? Membantu ya Tante, membantu. Tapi tidak menggantikan tugas utama sebagai seorang ibu. Iya, membantu saya untuk menjaga mereka. Kalau kadang-kadang saya harus pergi, seperti sekarang umpamanya yang kayak gini, terus ada yang jaga anak-anak. Dulu ya, sekarang mereka semuanya sudah dewasa, malah mereka yang jagain saya. Karena waktu kecil ibunya selalu ada buat mereka, sehingga sekarang mereka membalasnya dengan ada hadir terus buat Tante. Betul. Itu kalau saya bilang seperti tak bertua ya Tante. Jadi Tante menjadi role model, menjadi contoh. Iya, something like that lah. Momen apa yang paling sering dipakai waktu anak-anak masih kecil untuk menghabiskan waktu bersama? Makan siang, makan malam, makan pagi? Ya, makan siang kayaknya. Karena pagi-pagi kan mereka harus sekolah, udah untungnya bahwa kita selalu punya pembantu-pembantu yang bisa kita minta tolong untuk diandalkan. Tapi pengontrolan tetap ada. Pengontrolan tetap mesti oleh kita. Berantem nggak sih 5 anak? Kita kembali di segmen terakhir bersama Tante Rima Melati. Tante, sudah dibahas semuanya, sekarang mau ditanyakan di segmen terakhir ini, bagaimana sih waktu kecil membesarkan anak-anak? Anak-anak kan begitu sayang sama ibunya nih. Bahkan cucu-cucu juga begitu dekat dengan Tante Rima. Waktu kecil menghabiskan waktu dengan mereka sehingga punya attachment bonding yang begitu erat. Maksudnya waktu anak-anak masih kecil. Tante itu sesibuk apapun selalu ada buat anak-anak. Kelima anak loh, nggak mudah membagi waktu tentunya. Kadang-kadang memang saya perlu bantuan. Saya ada yayasan apa itu yang bisa saya minta, boleh nggak saya dapat yang membantu saya? Membantu ya Tante, tapi tidak menggantikan tugas utama sebagai seorang ibu. Iya, membantu saya untuk menjaga mereka. Kalau kadang-kadang saya harus pergi, seperti sekarang umpamanya yang kayak gini, terus ada yang jaga anak-anak. Dulu ya, sekarang mereka semuanya sudah dewasa, malah mereka yang jagain saya. Karena waktu kecil ibunya selalu ada buat mereka, sehingga sekarang mereka membalasnya dengan ada hadir terus buat Tante. Betul. Itu kalau saya bilang seperti tak bertua ya Tante. Jadi Tante menjadi role model, menjadi contoh. Iya, something like that lah. Momen apa yang paling sering dipakai waktu anak-anak masih kecil untuk menghabiskan waktu bersama? Makan siang, makan malam, makan pagi? Ya, makan siang kayaknya. Karena pagi-pagi kan mereka harus sekolah, udah untungnya bahwa kita selalu punya pembantu-pembantu yang bisa kita minta tolong untuk diandalkan. Tapi pengontrolan tetap ada. Pengontrolan tetap mesti oleh kita. Berantem nggak sih 5 anak satu rumah tentunya? Dan bikin mereka itu tetap akrab, rukun seperti jangan menyayangi. Oh, itu ibu saya tuh. Jangan pernah memanjakan. Bahkan ke cucu. Nanti susah kamu, gitu kan ya. Tapi buat saya merasa berhasil lah membesarkan anak-anak saya. Biarpun dia anak yang paling besar, dia sekarang lagi di Bali dia, karena kita punya itu di situ, di sana restoran juga, jadi lagi di sana.
ini kan nggak kelihatan ya. Nggak apa-apa, nanti kita tampilkan Tante. Mama ngomongin apa sih? Gitu. Kok ngomong-ngomong kalau saya lagi di Bali gitu ya, ketahuan dong. Nggak apa-apa Tante. Anyway, anak-anak sekarang udah nggak ada yang bayi-bayi lagi ya, semuanya Kecuali sudah cucu ya, kecuali cucu. cucunya juga udah gede-gede. Udah gede-gede juga. Udah besar-besar. Tinggal menunggu cicit ini berarti. Iya, Waduh. maunya begitu tapi belum. Jadi sampai anak-anak cucu sekarang lebih sibuk dengan benar. Paling besar cucu usia berapa? Tante. Paling besar cucu, tunggu dulu Aro. Oh, itu dia cucu udah sekarang dia udah 5 tahun. Oh, itu cucu. Cucu atau cicit? Cucu 5 tahun. Baik. Oke, belum berarti masih jauh. Itu yang paling kecil 5 tahun, yang paling besar? Yang paling besar cucu udah sekarang aja udah itu udah kerja. Udah kerja berarti sekitar 25. Iya. Wow. Iya. Sebentar lagi ini akan diberikan cicit. Tante, kita belum mau dia. Belum mau, masih sibuk mengejar karir. Terus ada lagi cucu saya, dia sekarang ikut kerja di perusahaan gitu. Jadi oke lah gitu. Oke. Tante, film terakhir Senjakala. Saya melihat ini catatan saya, hampir semua film-film dari Tante Rima saya pernah nonton. Ini dulu aktris terbaik Piala Citra FFI 73. Intan Berduri, ada Ungu Violet itu dapat Pacific Film Festival sebagai the best supporting actress ya. Lalu Kupu-Kupu Putih, aduh ini banyak banget kalau mau disebutin semua. Dan yang terakhir itu di Senjakala di Manado. Serasa pulang kampung, benar-benar flashback, all the memory, semua keluar lagi. Ceritain dong Tante, bagaimana sih di usia aktris legendaris ini terus sibuk, terus masih main film? Saya merasa begitu bangga dan terima kasih kepada produsernya ya. Cewek-cewek semua nih, cewek-cewek kebetulan semua, dan saya terima kasih banget sama mereka memilih saya. Mereka tuh semua. Siapa lagi yang mau dipilih Tante? Ini kalau dilihat siapa lagi? Tua gitu loh perasaanku. Tapi dengan begitu banyak penghargaan yang didapatkan oleh Tante. Udah lupa saya. Saya ingat kok, saya punya semua catatannya Tante. Ada di Wikipedia semua. Ceritain Tante, bagaimana terus kenangan kembali lagi di sana. Terus beda nggak sih zaman dulu menjadi pemeran aktris yang terbaik di FFI 73, terus sekarang main lagi di Senjakala. Apa yang momen yang paling tidak terlupakan? Yang dulu sih ya, kita kan banyak pemain sama-sama gitu ya. Jadi saling itulah, nggak ada aneh-aneh lah gitu. Tapi yang waktu Senjakala di Manado itu saya benar-benar senang sekali karena kebetulan saya kan orang Manado. Dibikinnya di sana. Wah, pas banget. Orang-orang yang ininya juga banyak yang Manado lagi yang jadi produsernya apa sih. Kita kembali di segmen terakhir bersama Tante Rima Melati. Tante, sudah dibahas semuanya, sekarang mau ditanyakan di segmen terakhir ini, bagaimana sih waktu kecil membesarkan anak-anak? Anak-anak kan begitu sayang sama ibunya nih. Bahkan cucu-cucu juga begitu dekat dengan Tante Rima. Waktu kecil menghabiskan waktu dengan mereka sehingga punya attachment bonding yang begitu erat. Maksudnya waktu anak-anak masih kecil. Tante itu sesibuk apapun selalu ada buat anak-anak. Kelima anak loh, nggak mudah membagi waktu tentunya. Kadang-kadang memang saya perlu bantuan. Saya ada yayasan apa itu yang bisa saya minta, boleh nggak saya dapat yang membantu saya? Membantu ya Tante, tapi tidak menggantikan tugas utama sebagai seorang ibu. Membantu saya untuk menjaga mereka. Kalau kadang-kadang saya harus pergi, seperti sekarang umpamanya yang kayak gini, terus ada yang jaga anak-anak dulu ya. Sekarang mereka semuanya sudah dewasa, malah mereka yang jagain saya.
Karena Anak waktu saya- kecil ibunya selalu ada buat mereka, Iya. sehingga sekarang mereka membalasnya dengan ada hadir terus buat Betul, tante. betul. Itu kalau saya bilang seperti tak bertua ya tante. Jadi tante menjadi role model, menjadi contoh. Iya, something like that lah. Paling yang momen apa yang paling sering dipakai waktu anak-anak masih kecil untuk menghabiskan waktu bersama? Makan siang, makan malam, makan pagi? Ya, makan siang kayaknya. Makan Karena siang. pagi-pagi kan mereka harus sekolah, dan udah ya apa namanya, untungnya bahwa kita selalu punya pembantu-pembantu yang bisa kita minta tolong untuk Diandalkan. Tapi ya, pengontrolan tetap ada. pengontrolan tetap mesti oleh kita. Berantem nggak sih 5 anak satu rumah tentunya, dan bikin mereka itu tetap akrab, rukun seperti Memerlukanmu agar supaya pokoknya saya pokoknya berserah, ngomong terus sama bicara, Tuhan, komunikasi dengan yang di atas Sang Khalik ya. Dan Iya. menurut nanti ini yang terus menguatkan karena kita tahu dengan kekuatan sendiri kita nggak mungkin bisa melakukannya sendiri. Betul Tapi dengan sekali. kekuatan dari atas mau melakukan apapun kita tahu kita ada Jangan kekuatan ada yang dalam. bilang alah ngomong Tuhan gitu. Suka ada yang begitu. Aduh, kok ada orang yang ngomong begitu. Satu-satunya yang hanya bisa berbuat segala macam buat kita adalah Tuhan. Dan kita bicara aja sama Bicara Tuhan. aja kapan saja, di Dimana mana aja. saja. Komunikasi Dimana dengan aja. dia. Serahkan semua khawatirmu kepadanya. Amin. Betul, betul. Kamu tahu ya. Belajar banyak dari Tante Rima. Terima kasih banyak Aduh, Tante terima Rima kasih. untuk waktunya, satu Saya udah- kehormatan luar biasa. Tante mau berbagi dan saya yakin keluarga Indonesia banyak sekali mendapat manfaat dari pembicaraan kita hari ini. Salam hormat untuk anak-anak dan Terima kasih sekali. Tidak selamanya tubuh kita ini selalu merasakan nikmatnya sehat. Tapi yang perlu kita ketahui adalah hikmah di balik setiap penyakit yang kita derita. Semangat untuk sembuh menjadi tolak ukur kita untuk selalu mengucap syukur kepada Sang Khalik. Simak tips happy parenting berikut ini. Jadikan wujud ragamu sebagai wujud jati diri dalam senyap kediamannya. Jasad ingin dimengerti oleh Dia yang memiliki. Duhai jiwa-jiwa yang lalai pada hak tubuh, dengan asap-asap yang kau racuni paru-parumu, yang dengan mulutmu kau lahap semua hidangan tanpa berpikir. Dengan mata terbuka sepanjang malam kau lelahkan mata dan akalmu dengan kebaikan yang bernafsu, hingga lupa pada hak jasadmu. Ingatlah, Tuhan tak menciptakan segala sesuatu tanpa sebab. Maka sebelum nafasmu berhenti, pastikan nafasmu tidak terbuang sia-sia. Pastikan tubuhmu hidup dalam kesejahteraan. Perjuangan tak perlu mengorbankan badan. Kesenangan tak perlu merelakan kesehatan. Kehendakmu tak perlu menyisakan raga, karena kesehatan adalah kekayaanmu, anugerah dari penciptamu. Saya Novita Tandri, happy parenting, the hardest job you will ever love. Tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini. Semoga obrolan kita dan tips-tips yang diberikan dapat menginspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih juga untuk Pristine yang sudah mensponsori acara kita hari ini, minum Pristine Detox setiap hari. Dan juga terima kasih kepada Marta Tilaar untuk hampers yang begitu indah yang nanti akan kami bagikan kepada narasumber kita di akhir acara ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Tandri dan juga Tante Rima Melati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.